warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kebun memetik bayam, cakepnya mano. Pergi ke kebun memetik bayam, bayam dipetik campuran bakwan. Dari jawaban salam nampak nian kita ini banyak cicilan. Pergi ke pasar membeli obat, obat dibeli penurun panas. Jawablah salam dengan semangat biar hutangnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala fi ayatil ukhra wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wasayna al insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa bisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa nahnu zalika minasyahidin wa syakirin. Yang sama kita hormati Ketua RT 16 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, yang dalam adat dikatakan batang besar tempat bersandar, akar kokoh tempat baselo, daun rimbun tempat berteduh, pergi tempat batanyo, balik tempat babarito. Ketua RT namonyo. Yang sama kita hormati orang tua kita, tokoh agama, yaitu Al-Ustadz Dr. Andes Haji Azrai Al-Basari MPD bersama istri. Alhamdulillah hadir memenuhi undangan kita semuanya dan seluruh warga RT 16. Yang sama kita hormati keluarga-keluarga besar, baik yang datang dari Kerinci, dari Tebo, ataupun dari yang lain, memenuhi undangan daripada acara tasyakuran, khitanan, syukuran rumah baru, dan juga syukuran wedding anniversary, katanya 20 tahun pernikahan orang tua daripada Azkan dan Azbah Samauza Habibi yang ke-20 tahun. Ada 4 acara ini. Pertama, syukuran atas khitanan ananda kita Azkan Habibi dan Azbah Samauza Habibi. Yang kedua, syukuran menempati rumah yang baru. Yang ketiga, syukuran atas pernikahan yang ke-20 tahun. Rupanya lalamo juga keluarga ini dalam menempuh rumah tangga. Sudah 20 tahun dan ini bulan Juni adalah bulan waktu pelaksanaan pernikahan, yaitu Ibu Depi. Alhamdulillah. Jadi itu niat dan hajat. Yang sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Yang besar tak kami sebutkan gelarnya, yang kecil tidak perlu kami sebutkan namanya. Ada juga orang tua kami, mamanda kami Buhari Hasan. Alhamdulillah beliau juga hadir bersama keluarga. Itulah orang tua kami yang paling tertua di tanah kampung di kota Jambi ini. Yang besar tidak kami sebutkan gelarnya, yang kecil tidak pula kami. Mendapatkan 2 keturunan ini membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa.
hampir 8 tahun ya, 10, 13, apa beda-beda ya, ada yang 10, ada yang 13, ada yang 10 tahun yang mengalami ngatonya 10 tahun. Kita percaya sama yang mengalami 10 tahun Allah menitipkan amanah itu kepada kedua suami dan istri ini. Coba 20 tahun Allah titipkan itu semuanya. Setelah mendapatkan satu keturunan, lahirlah Askan. Pas besoknya lagi tahun kedua, lahir lagi yang sekolahnya lagi, 2 jadinya. Begitulah Allah menitipkan seseorang itu. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kata Allah, jadilah, maka jadilah ia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Di saat kita dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing, waktu itu kita tak mengetahui sedikit apapun juga. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah titipkan pendengaran, penglihatan, hati nurani, semuanya itu supaya kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Bentuk rasa syukur itulah yang pada hari ini Allah tunjukkan niat dan hajatnya. Pertama, bersyukur karena telah dikitankan dan telah dilahirkan oleh Allah. Yang kedua, telah diakikah pula. Allahumma rabbana taqabbal akikatana. Setelah akikah itu telah dicukuri dan diberikan nama yang baik. Setelah nama itu diberikan, dikitankan ucapan rasa syukur yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita diundang untuk bersama mendoakan supaya anak ini menjadi anak yang soleh. Allahumma ja'alna wa auladina wa zurriyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair. Jadilah ia seorang ahli ilmu dan ahli kebaikan. Wala taj'al wa iyyahuma min ahli su'i wa ahli dhair. Jangan engkau jadikan orang yang ahli keburukan dan kejelekan. Itulah doa kita supaya memohon kepada Allah, ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tanggung jawab selaku orang tua seharusnya kepada anak? Yang pertama, saya menyampaikan 4 poin. Setelah 4 poin ini cukup sekian dan kita makan siang. Bagi orang tua, keharusan kita kepada anak yang pertama adalah tanamkan kepada anak nilai-nilai tauhid, akhlak, iman, Islam kepada anak-anak kita semuanya. Azamu auladakum wa ahsinu adabahum. Sering-seringlah kita berkomunikasi kepada anak-anak kita. Tanamkan nilai tauhid kepadanya untuk mendekatkan nilainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baiknya keimanan itu adalah akhlak yang kita tanamkan kepada anak kita semuanya. Ya, silakan. Lanjut. Menanamkan nilai iman dan Islam tadi, orang tualah yang berperan penting untuk memberikan, menanamkan keimanan dan keislaman kepada anak-anak kita semuanya. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi berkumpul di masjid itu, muzakarah bersama para sahabat. Lagi bermuzakarah bersama para sahabat Rasulullah, datang seorang laki-laki. Masuk dari pintu masjid itu, langsung dia masuk ke pertemuannya Rasulullah. Laki-laki itu masuk di tengah-tengah perkumpulannya Rasulullah itu. Ia lujurkan kakinya ke hadapan Rasulullah. Ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah iman itu ya Rasulullah?
Lalu Rasulullah jawab, iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wa takriru bil lisan wal amal bil arkan. Iman itu adalah apa yang kita yakinkan dalam hati kita, apa yang kita ucapkan secara lisan kita, apa yang kita amalkan dalam perbuatan kita, itu iman, kata Rasulullah. Iman kita kepada Allah, iman kita malaikat Allah, iman kita kepada Rasul Allah, iman kita kepada kitab Allah, iman kita kepada hari akhirat, iman kita pada kadar baik, kadar buruk Allah. Itu iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai, Pak. Saya tidak akan berhenti sebelum 4. Tapi kalau 4 langsung saya berhenti. Yang kedua, selaku sebagai orang tua, keharusan orang tua itu kepada anak adalah memberikan makanan yang halal, baik dan halal. Itu tugas orang tua, supaya anak kita itu diberikan makanan-makanan yang halal dan baik. Makanya berdoa kita kepada Allah. Doa istri, doa suami, berdoa kepada Allah. Iya, lanjutnya. Gak apa-apa, kita sabar menunggu, Rak. Makan siang juga belum, baru jam setengah 12. Iya. Pokoknya saya jam 12 kurang dikit lah saya berhenti. Jangan ibu kode-kodekan saya pasti berhenti. Karena saya juga dalam keadaan lapar. Nah, keempat. Nah, ya kira musik lagi. Bah, yang kedua. Doa yang harus kita ambilkan dalam hal itu adalah Allahumma gfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Berdoalah suami istri itu kepada Allah, ya Allah, cukupkanlah kami harta kami dengan halal dan baik, dan cukup dan berikanlah kami kekayaan. Setelah dengan kekayaan itu hanya kepada Engkaulah kami mengharap dan meminta ridho kepadamu, ya Allah. Itu doa supaya kita dicukupkan oleh Allah rezeki di dalam keluarga. Untuk itu semuanya, maka Allah sangat mencintai, Rasulullah sangat mencintai kepada orang-orang yang selalu mencari nafkah. Suami wajib mencari nafkah untuk keluarga. Innallaha yuhibbul abda muhtarifa wa man kadda ala iyali kana kal mujahid fi sabilillahi azza wa jalla. Rasulullah, Allah sangat mencintai orang-orang yang berusaha, orang yang berikhtiar, orang yang berkarya, orang yang terampil, orang yang memiliki keterampilan untuk mencari nafkah. Itu nilainya orang yang mencari nafkah sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah, sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Itulah kewajiban seorang suami untuk mencari nafkah. Maka carilah makanan yang halal dan baik, berikan kepada anak kita, sehingga daging dan tubuhnya itu menjadi keharapan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keharusan orang tua kepada anak yang ketiga itu, orang tua harus adil kepada anak-anaknya. Azkan sama Azfahsya Mauza Habibi, kira-kira Azkan, abi sama bunda adil tidak kepada ananda berdua? Adil. Kalau sekok mandi di Citra Raya, yang sikoknya lagi mandi juga di sana, dah ada yang tinggal, dah ya. Kedua-duanya adil. Orang tua harus adil kepada anak-anaknya. Kalau anak kita ada laki-laki, ada anak perempuan, mentang-mentang yang perempuan ini cantik, perempuan ini selalu dibawa ke pasar, dibawa jalan-jalan kemana-mana, yang perempuan ini selalu dibawa, yang laki-laki selalu tinggal di rumah. Kenapa? Karena anak yang wanita ini yang cantik inilah yang selalu dibawanya kemana-mana. Ada laki-laki yang ganteng, yang ceweknya wanita ini yang jelek, yang dibawa selalu adalah laki-laki ini selalu dibawanya. Itu tidak adil namanya. Jadi tugas orang tua itu adalah memberikan keadilan kepada anak-anak yang diberikan oleh Allah kepadanya titipan dan amanahnya. Yang terakhir, nah sebentar lagi. Yang terakhir itu adalah berikanlah rasa cinta dan kasih sayang
kepada anak-anak kita semuanya. Rasa cinta dan kasih sayang itu bukan berarti anak kita nak minta HP langsung dibelikan handphone. Di saat anak nak minta PlayStation, karena sayang dan cinta, belikan PlayStationnya, kasihkan kepada anak. Anak nak minta motor, kasihkan motor kepada anak. Cinta dan rasa kasih sayang bukan itu maksudnya. Tapi yang dikatakan rasa cinta dan kasih sayang itu adalah bagaimana orang tua mendidikkan anaknya untuk meningkatkan keimanan dan keislaman dan menunaikan perintah Allah yang dikatakan dengan sholat. Muru auladakum bisolah wahum abnaun sab'ini sinin. Perintahkan kepada anak kita untuk menjalankan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Wadribuhum alaiha wahum abnaun asrin sinin. Pukulkan anak kita. Kalau anaklah masuk umur 10 tahun tapi tidak mengerjakan sholat, pukullah dengan pukul yang mendidik. Wa farriqu bainahum fil madaji'i. Engkau pisahkan tempat tidurnya. Kalau di rumah itu ada anak laki-laki, kalau di rumah ada anak perempuan, maka pisahlah tempat tidurnya. Jangan disatukan jadi satu kamar kalau anak itu sudah umur di atas 10 tahun. Itulah rasa bentuk cinta dan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Bagaimana anak melihat kalau orang tuanya merokok, pasti anaknya akan ikut merokok. Kalau orang tuanya pasti ke masjid untuk berjamaah, anak itu pun pasti akan ikut berjamaah. Kalau orang tuanya selalu mengaji, membaca Al-Quran, pasti anak itu pun akan mengaji dan membaca Al-Quran. Apa yang dikerjakan orang tua, itulah yang akan dikerjakan oleh anak. 4 hal inilah yang merupakan suatu titipan amanah yang akan kami sampaikan kepada Bapak Sapriwanto SE dan Ibu Depi Andriani SST atas rasa syukurnya kepada Allah sebagai hajatan kitanan, dan meminta berkahkan rumah yang baru ini diberkahkan oleh Allah, diberikan lindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kesejukan rumah yang baru ini, dan juga dengan rumah yang baru ini akan bisa mendapatkan keturunan-keturunan yang baru lagi setelah ini. Mana Ibu Depi? Iya, rumah yang baru akan mendapatkan keturunan yang baru pula. Amin. Karena belum mendapatkan yang cewek belum. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keberkahan, ada usaha-usaha diperluaskan oleh Allah rezeki dan dilancarkan usahanya. Ada juga kesehatan, Allah angkatkan kesehatan, selalu jagakan kesehatan kepada kita semuanya. Dengan rumah yang baru yang kita huni ini akan diberikan ketenangan, ketentraman dalam hidup dan kehidupan ini. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan kepada kita semuanya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam apa? Dalam peti. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan juga Bapak Ibu laporkan saya ke Pak Polisi. Makan keripik di tengah sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kebun memetik bayam, cakepnya mano. Pergi ke kebun memetik bayam, bayam dipetik campuran bakwan. Dari jawaban salam nampak nian kita ini banyak cicilan. Pergi ke pasar membeli obat, obat dibeli penurun panas. Jawablah salam dengan semangat biar hutangnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa